pada wanita itu. Terus apa saja ya gangguan pada reproduksi wanita itu? Aha, sepertinya perlu ditanyain nih ke ibu guru. Ada Ibu Vina tuh. Pagi Ibu Vina yang cantik. Pagi juga anak-anak ibu yang cantik-cantik ini. Cici, Ibu, hehehe. tadi Bu lihat kamu seperti kebingungan gitu. Kenapa ya? Iya Ibu, saya masih bingung Bu mengenai materi sistem reproduksi pada wanita. Oh, seperti itu. Ya sudah, nanti pas di kelas Ibu akan jelaskan ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita adalah organ yang berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan keturunan. Organ reproduksi wanita ini terdiri dari organ reproduksi internal atau eksternal yang bekerja sama untuk mempersiapkan kehamilan hingga melahirkan bayi. Nah, jadi ini merupakan gambar sistem reproduksi wanita, eksternal dan juga internal. Nah, organ reproduksi internal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rahim atau uterus, adalah organ yang berfungsi sebagai rumah bagi janin yang sedang tumbuh dan berkembang. Bentuknya seperti buah pir dan terletak di bagian tengah rongga panggul. Yang kedua ada leher rahim atau serviks, merupakan lorong sempit sebagai pintu masuk antara vagina dan rahim. Dinding leher rahim ini bersifat fleksibel yang dapat merenggang atau membuka jalan bayi saat bayi lahir. Yang ketiga ada indung telur atau ovarium, merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Fungsi organ ini adalah untuk memproduksi sel telur dari hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan organ reproduksi eksternal terbagi menjadi 2, yaitu ada vagina dan labia. Vagina merupakan jalan keluar bayi saat seorang wanita melahirkan secara normal. Vagina juga merupakan tempat masuknya penis ketika wanita dan pria berhubungan seksual. Dan labia atau bibir vagina merupakan lipatan kulit yang melindungi organ reproduksi internal dari bahaya kuman. Proses reproduksi wanita terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ovulasi. Ovulasi merupakan proses di mana sel telur dilepaskan dari ovarium. Yang kedua ada fertilisasi. Sel telur ditangkap oleh sel sperma dan membentuk zigot. Yang ketiga ada kehamilan. Zigot tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Nah, ada yang keempat itu adalah persalinan. Nah, bayi lahir melalui proses persalinan normal atau operasi sesar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis penyakit pada reproduksi wanita. Yang pertama itu ada endometriosis. Endometriosis ini penyebabnya adalah jaringan rahim atau endometrium yang tumbuh di luar rahim, menyebabkan peradangan dan nyeri, sehingga faktor risikonya itu adalah genetik, menstruasi abnormal, serta sistem kekebalan tubuh yang melemah. Solusinya yaitu dengan pengobatan hormonal, operasi, dan terapi nyeri. Yang kedua ada sistisis. Penyebabnya itu adalah peradangan kandung kemih yang bisa karena infeksi bakteri, iritasi, atau kondisi medis lainnya. Solusinya yaitu dengan mengkonsumsi antibiotik, obat pereda nyeri, dan perubahan gaya hidup. Yang ketiga ada mioma uteri. Penyebabnya itu adalah pertumbuhan jinak di rahim. Faktor risikonya itu usia subur, riwayat keluarga, dan obesitas. Solusinya apa? Yaitu observasi, minum obat-obatan, serta operasi. Yang keempat ada kanker serviks. Penyebabnya itu adalah infeksi virus HPV atau Human Papillomavirus, terutama tipe 16 dan 18. Faktor risikonya itu adalah hubungan seksual dan merokok. Solusinya adalah vaksin HPV, operasi, radiasi, dan kemoterapi. Dan yang terakhir ada HIV. Penyebab HIV ini adalah virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Solusinya tidak ada obatnya, tetapi ada pengobatan antiretroviral
yang bisa mengendalikan virus dan membantu orang dengan HIV hidup lama dan juga sehat. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak mengenai sistem reproduksi pada wanita. Oh, seperti itu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak.